kenapa kita membela Palestina dan kenapa kita membela Israel? Kenapa kita harus mengkotak-kotakkan, oh ini pembela Palestina, ini pembela Israel? Kenapa kita tidak memikirkan foto-foto korban-korban serangan Hamas? Itu ditampilkan. Kenapa kita tidak memikirkan mereka yang menjadi korban pada serangan itu? Itu juga dijadikan argumen untuk melawan argumen saya. Terus kenapa kita terus memikirkan itu? Kenapa kok sampean membela Palestina? Kenapa saya sudah tidak mau membela Israel? Kalau katanya kayak gitu. Dia Yahudi kan. Terlepas dari dia Yahudi, tapi dia mengatakan saya tidak membela Israel. Saya ingin menjadi agen penengah di antara Palestina dan Israel. Satu pertanyaan sebetulnya. Ya, monggo. Kapan berakhir ini? Nah, ya, ini pertanyaan kapan berakhir ini. Apa terus berlanjut sampai hari akhir? Apa memang sudah tanda-tanda akhir zaman atau ini? Itu ya. Kalau melihat dari polemik yang begitu panjang dan pembahasan ini mungkin sudah dari zaman ke zaman sudah, dari tahun ke tahun terus. Ya, itu kan. Saya ngomong apa? Monggo Cenayang di Kerawang dulu. Iya. Sebagai ahli. Iya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lepas bersama Ustadz Abdillah Ba'bud. Dan kebetulan malam ini kedatangan tamu spesial dari saudara kita semua ya, Mas Isom. Saudara siapa ini? Saudara kita semua. Oh, saudara kita sesama manusia. Iya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Baik, melanjutkan. Ustaz, apa? Tidak ditanyai kabarnya. Sudah sehat. Ya, alhamdulillah. Oh iya. Sehat, alhamdulillah. Walaupun kita start terlalu malam ini ya. Oh iya. Ngopi lepas sampai kelepasan ya, bahaya ini. Oke. Melanjutkan isu yang akhir-akhir ini sedang panas ya, antara Palestina dan Israel. Di Ngopas sebelumnya juga dibahas mengenai sejarah munculnya Israel dan Palestina serta eksistensi dari kedua negara tersebut, yang pada intinya Israel adalah kepalsuan dan Palestina adalah eksistensi yang murni ada asli. Kalau melihat sejarah asli. Baik, mungkin bisa dimulai dari saudara kita ya, Mas Isom. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngopi lepas pakai salam ya, Mas? Enggak sih sebenarnya. Harusnya. Oke. Jadi di episode Ngopas sebelumnya yang membahas tentang Israel dan Palestina sudah banyak yang dibahas sebenarnya kan ya. Tapi ada banyak hal yang mungkin masih berkembang di masyarakat Ustaz. Dan saudara Ridho. Jadi isu terkait dengan mengapa harus kita membela Palestina padahal negara kita itu sedang tidak baik-baik saja.
kenapa kok kita terus saja membela, untuk apa kita membela negara lain? Negara kita ini sedang perlu diperjuangkan. Banyak masalah juga ya. Ya, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Itu menjadi isu yang juga diangkat. Narasi-narasi seperti itu juga diangkat, Ustaz. Terus pasca konflik kemarin, memang ya konflik Israel Palestina ini naik turun, itu pasti. Karena kalau tidak ada serangan ya tidak akan ada kabar itu. Baru-baru ini ada serangan baik dari kubu Hamas, baik dari kubu Israel, itu ada perang lagi, ada serangan senjata. Banyak di media sosial berkembang, ada yang pro Palestina, ada yang apatis, mereka tidak mau tahu, ada yang pro Israel. Nah, tapi teman-teman saya ternyata pro Israel. Oh iya. Iya. Jadi beberapa teman saya itu memang bukan dari Indonesia. Kalau Indonesia otomatis nggak mungkin pro Israel. Ya lucu, Indonesia pro Israel. Tapi ada ternyata. Ya, tetap ada. Tetap ada ya. Pasti ada. Nah, teman-teman saya ini dari negara yang berbeda, Mas Rito. Dari dua itu dari Amerika, yang satu dia orang Jerman. Kenalnya dari mana? Dulu belajar bahasa Indonesia di Malang. Oh. Jadi waktu saya buat story tentang Palestina, bahkan saya mengatakan bahwa go to hell Israel. Itu mereka baru kepancing di situ. Sebelumnya saya bikin story cuma tentang Palestina, tentang bendera Palestina, Mereka Free semua. Palestine. Mereka nggak terlalu mengambil pusing itu. Waktu saya mengatakan go to hell Israel, Langsung. padahal itulah tempat mereka sebenarnya. Tapi mereka langsung panasnya di situ. Langsung kepanasan. Langsung kepanasan di situ. Kenapa kok mengatakan seperti itu? Tapi nggak pakai bahasa yang sederhana sih, karena mereka keterbatasan bahasa juga. Jadi mereka juga pakai bahasa Inggris untuk membuat argumen. Salah satu argumen yang kemarin memang diangkat ya terkait memframing bahwa Hamas adalah seorang teroris, adalah kelompok teroris. Bahkan mereka juga orang-orang yang mengikuti, salah satu mahasiswa saya itu dia memang fokusnya di politik. Jadi mereka juga ikut kabar di Indonesia. Mereka itu bahkan mengibaratkan bahwa Indonesia, kalau diibaratkan konflik di Indonesia, sebenarnya Papua itu Palestina, UPM itu Hamas, dan Indonesia adalah Israel. Ibaratnya ya. Ibarat bukan Indonesia Israel, bukan. Ibaratnya. Jadi mereka mengambil ibarat seperti itu. Maksudnya apa? Yang memiliki tanah asli di situ adalah Israel. Seperti Indonesia kan yang punya tanah ini, dan ini bekas jajahan juga, bekas jajahan Belanda. Di situ mereka mengatakan bahwa Hamas ini bukan mewakili Papua, tapi Hamas ini mewakili kepentingan mereka sendiri. Seperti OPM mewakili kemerdekaan mereka mengatakan kemerdekaan bagi rakyat Papua, tapi bukan. Ini kemerdekaan bagi OPM, kelompok sendiri. Nah, di situ cukup seru dan panas juga. Cukup sakit mendengar bahwa kenapa kalian baru peduli HAM kalau itu menyangkut Palestina, tapi kalian tidak peduli akan HAM yang terjadi pada Yahudi di masa lalu. Konflik di Iran, konflik di Jerman, bahkan genosida yang dilakukan oleh Nazi. Kalian tidak peduli akan itu. Loh, kalau tidak ada yang peduli, Nazi sampai sekarang masih ada. Oh iya, benar. Nazi kan nggak ada. Paling ada ya yang gini-gini dok itu, yang nggak tahu simbolik aja. Nah itu kalau dunia nggak peduli, sudah dari dulu ya sampai sekarang Nazi masih ada. Karena dunia peduli, makanya Nazi sudah tidak ada. Nah, argumen-argumen itu yang berkembang di masyarakat. Bahkan mungkin yang paling kuat Ustaz,
itu adalah mengapa kita harus membela Palestina, Ustaz? Padahal kita punya negara Indonesia ini Juga punya masalah sendiri ya. punya masalah sendiri. Kalau punya masalah, pasti setiap negara punya masalah. Iya, iya. Tapi banyak yang perlu dibenahi. Masih banyak yang perlu dibenahi. Uang hasil donasi ke Palestina, kenapa kok tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar? Mungkin yang tidak bisa sekolah, ya karena tidak mau sekolah. Pemerintah sudah menggratiskan tuh ya. Iya, iya, iya. Seperti itu, Ustaz. Mungkin itu opening yang enteng-entengan. Iya, Semakin iya. dalam. Iya. Ya, pertama saya sangat-sangat mengapresiasi ya bahwa saya berjumpa dengan anak-anak muda yang yang masih punya kepedulian untuk berbicara tentang sebuah isu kemanusiaan ya, yang bernama Palestina. Artinya kalian mau meluangkan waktu untuk membahas, untuk berbicara, berpikir, itu adalah sesuatu yang positif ya, dan saya secara pribadi mengapresiasinya. Apa yang disampaikan oleh Mas Isom tadi adalah, walaupun dalam kalimat-kalimat yang singkat, tapi ada banyak hal yang sengaja saya pointing ya, supaya saya tidak lupa. Di antaranya tadi adalah kita ini sudah punya banyak masalah. Kenapa kita kemudian mengurus masalah orang lain? Saya kira itu adalah narasi yang kalau didengar dengan kepolosan ya seakan-akan benar. Tapi kalau kita hadapkan pada realita yang sebenarnya sudah terjadi, realita tidak seperti itu. Contoh umpamanya, sebuah rumah tangga yang di rumah tangganya katakanlah punya banyak masalah, punya masalah keuangan, punya masalah katakanlah anak yang nakal, punya masalah bangunan rumah yang katakanlah ada bocor di sana sini dan lain sebagainya. Belum ada temboknya. Belum ada temboknya, atau punya banyak tunggakan tagihan dan lain sebagainya. Ya, dalam kenyataannya keluarga yang mengalami berbagai macam masalah seperti itu, kalau orang-orang dari keluarga ini kemudian keluar di jalan dan dia melihat, saya ambil contoh, dia melihat ada anak kecil mau tenggelam, itu secara nurani dia akan menolong anak kecil itu, dan dia tidak akan pernah mengatakan bahwa saya punya banyak masalah di rumah, ngapain saya nolong dia. Tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu. Jadi secara alamiah, secara naluriah ya, dan realita yang kita saksikan, meskipun hampir semua rumah tangga ini semuanya punya masalahnya ya. Dan bahkan prinsip itu kalau dipakai, artinya ketika saya punya masalah, ngapain saya ngurus masalah orang lain? Ya berarti orang itu hidup sendiri-sendiri. Padahal tidak pernah ada orang yang tidak punya masalah, dan selama ini orang itu di antara hal yang dia lakukan adalah membantu masalah orang lain. Ya, dapat dipahami ya. Melihat kecelakaan di jalan namanya, pastilah orang itu akan menolong ya kan, akan mengangkat korban ya kan, akan melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan meskipun dia di rumah tangganya punya banyak masalah. Orang nggak mungkin, saya di rumah punya banyak masalah, ngapain saya ikut nolong? Nggak seperti itu. Ketika kita melihat ada dua orang yang sedang berkelahi, kita berusaha untuk melerainya. Boleh jadi kita di rumah tangga, kita berkelahi dengan saudara kita, ya, Saudara. atau mungkin dengan pasangan kita. Ya. Nah, Smackdown. ya. Bahaya. Tapi itu kan tidak kemudian membuat orang, oh, saya habis saja bermasalah dengan anak saya atau istri saya atau saudara saya, kemudian dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Nah, dia pasti peduli.
Dan memang itulah manusia ya. Manusia itu makhluk yang memang secara naluri dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sisi-sisi yang positif ya. Dan memang manusia itu tergerak untuk melakukan kebaikan, untuk menolong, untuk membantu, untuk membela. Ini kan sesuatu yang terjadi. Nah, kalau ada orang yang kemudian mau berpikir seperti itu, berarti dia hendak membunuh kemanusiaan itu. Jadi sudah tidak ada lagi itu tolong menolong, tidak ada lagi itu bela, tidak ada lagi itu membantu dan lain sebagainya, peduli, tidak ada lagi itu. Mematikan kemanusiaan. Jadi istilahnya narasi-narasi seperti itu adalah narasi-narasi yang tidak berdasar pada kewajaran dan kebenaran ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah masalah ras dan suku. Sebenarnya salah kalau kemudian manusia itu membela sesuatu berdasarkan ras ataupun suku. Atau kalau kita mau kembangkan lagi berdasarkan agama, berdasarkan kelompok, wilayah ya, atau mungkin wilayah ya, bangsa dan negara. Jadi pembelaan itu dasarnya bukan ras, pembelaan itu dasarnya bukan suku, pembelaan itu dasarnya bukan wilayah, bukan bangsa, enggak. Tapi yang normal, yang diterima oleh akal sehat manusia itu yang kita bela yang benar, yang kita lawan yang salah, yang kita bela yang ditindas, yang kita lawan yang menindas. Jadi tidak bisa kemudian orang berkatakan karena ini rasnya sama dengan saya, meskipun dia melakukan kejahatan saya tetap akan bela. Itu tidak ada akal sehat yang membenarkan. Jadi masalahnya ketika kita dalam hal ini ketika kita melawan Israel atau memusuhi Israel, itu bukan karena dia orang Yahudi, enggak. Tapi betul rasnya Yahudi. Bagaimanapun juga orang itu pasti ada rasnya. Ya. Tapi tidak bisa kemudian ketika kita menemui katakanlah ada orang yang etnisnya Arab melakukan kejahatan, kemudian orang Arab kita salahkan semuanya. Atau orang dari suku Jawa melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita hukum seluruh suku Jawanya. Tidak bisa, karena kejahatan dilakukan oleh orang-orang. Nah, jadi yang kita lawan itu adalah para pelaku kejahatannya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Itu baru sesuai dengan kewajaran dan kewarasan. Jadi salah kalau kemudian ada pencuri yang terbukti mencuri, kemudian kita bela hanya karena dia satu daerah dengan kita, satu kampung dengan kita. Tidak benar itu. Yang benar adalah kalau terbukti orang yang sekampung dengan saya, bahkan tetangga saya ini dia adalah pelaku kejahatan, dia adalah pelaku pencurian, saya harus serahkan dia kepada pihak yang berwajib. Salah kalau kemudian orang mengatakan ini karena sekampung dengan saya, karena tetangga saya, kemudian ini saya bela, meskipun saya tahu dia melakukan pencurian. Ya tidak begitu lah. Ya. Katanya di salah satu tentara Israel itu ada ya juga beragama Muslim, Ustaz ya. Tentara yang ikut perang kemarin. Ya, kan masalahnya kan begini kan. Jadi ada yang disebut dengan private army. Ya, jadi orang-orang Zionis Israel ini adalah orang-orang yang dia tidak mau menjadi korban. Dia menuai korban mau, tapi menjadi korban tidak mau. Artinya bahkan untuk keamanannya itu mereka membayar private army yang boleh jadi dari berbagai macam suku dan agama, dan bukan tidak mungkin ya dia beragama Islam. Orang Islam kan tidak harus dia taat pada agama, tidak harus dia taat dengan prinsip-prinsip agama. Boleh jadi karena dia mencari uang, dia kemudian mau menjadi private army yang membela wilayah tertentu. Ya tidak usah jauh-jauh lah kalau kita lihat US Army itu dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam agama. Benar-benar. Ada itu. Ya. Itu yang kedua ya, dan yang ketiga ya, ada tambahan ya.
ada yang menyundul di tengah-tengah. Sundulan Iya. cool berarti tadi. Ya, cool. Iya. Nah, kemudian kemarin juga kita sering kemarin juga kita bahas mengenai diksi yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Namanya ketika serangan dari Hamas, ya. Sebenarnya lebih tepatnya itu perjuangan dari Hamas. Sebab yang diserang itu adalah Hamas, yang dijajah itu adalah Hamas yang mewakili rakyat Palestina. Ya, jadi Hamas sebagai sebuah kelompok yang berkuasa di Gaza itu mereka sampai pada tampuk kekuasaan juga secara demokratis dipilih oleh rakyat Gaza. Jadi mereka menjadi pemimpin di Gaza itu juga melalui pemilihan yang sifatnya demokratis. Jadi mereka terpilih, rakyat memilih. Dan bukti bahwa mereka didukung rakyat, bayangkan rakyat yang kita lihat selama lebih dari 2 minggu ini dibombardir hampir semua kawasan sipilnya, ya, sekolah, rumah sakit, ya, rumah sakit, ya. Ternyata meskipun mereka sudah memberikan banyak korban, mereka tetap membela Hamas. Ini kan kalau tidak berdasar pada sesuatu yang benar, tidak mungkin mereka mau berkorban seperti ini. Karena mereka memang haknya sudah bertahun-tahun dirampas dan diinjak-injak. Karena mereka tidak mempunyai jalan lain kecuali harus melawan. Ya, sama dengan kayak pejuang-pejuang kita, pejuang kemerdekaan, merdeka atau mati. Pas ya. Ya, sama. Jadi harinya ini pas kita take ini ya. Duluan menjelang 10 November. 10 November ya. Hari pahlawan ya. Oke. Dan itu tadi. Jadi mereka mengatakan serangan Hamas. Enggak, Hamas tidak sedang menyerang. Hamas itu kalau seandainya tidak ada penjajah Israel, mereka tidak pernah berpikir untuk melakukan perlawanan. Jadi perlawanan kan ada penjajah. Jadi mereka melakukan perlawanan, perjuangan. Jadi mereka dipaksa untuk melakukan perjuangan. Terpaksa melakukan. Kenapa? Karena dijajah, karena ditindas. Dan penindasan ini sudah berlangsung. Kalau kita padahal penindasan ini sudah berjalan sejak sebelum berdirinya negara Israel. Tapi kalau kita mau ambil dari sejak berdirinya negara Israel, berarti sejak 1948 mereka itu sudah diperlakukan seperti itu. Ditindas, dijajah, hak-haknya diambil, tanahnya dirampas, diusir dengan paksa. Ya, dan ini sudah menjadi fakta sejarah, ya, dalam dunia kontemporer sekarang ini. Orang semua tahu itu. Jadi diksi serangan Hamas ini adalah diksi yang boleh jadi menyesatkan karena mereka melakukan perlawanan, perjuangan orang yang dijajah. Jadi harusnya itu orang tidak berbicara serangan Hamas, berbicara kenapa Hamas menyerang. Orang hanya dipotong pada satu frame bahwa ketika Hamas melakukan serangan lah. Emang ini orang-orang yang pengangguran, apa tidak punya kerjaan, apa tiba-tiba nyerang orang lain? Iya, nggak mungkin kan Hamas ngopi terus apain ya? Nyerang Israel ya? Enggak. Apalagi dengan taruhan yang seperti itu kan? Nyawa, tenaga. Jadi bukti bahwa mereka itu benar ketika mereka berani memberikan pengorbanan yang sedemikian besar. Itu salah satu. Ya. Ya, sampai 5.500. Ya, dan itu sampai sekarang ini sementara kita berbicara ini pesawat-pesawat tempur Israel tidak berhenti membombardir kawasan di Gaza. Tadi Yahudi pernah jadi korban loh. Ini juga sesuatu yang kadang-kadang lucu. Sekarang apakah kalau orang pernah dicuri, kemudian dia berhak untuk mencuri? Contoh namanya, ada orang yang anaknya pernah diperkosa. Oh, karena anak saya pernah diperkosa, jadi saya akan memperkosa anak orang lain. Apakah begitu? Tidak begitulah. Ya. Jadi bahwa ini analogi yang iya kan, bahwa lepas orang itu pernah mengalami kejahatan, pernah menjadi korban kejahatan, itu tidak memberikan hak dia untuk melakukan kejahatan. Nah, seakan-akan Yahudi itu dulu dibantai, Yahudi dulu itu dikucilkan loh. Berarti yang salah yang mengucilkan, bukan kemudian ketika Anda pernah dikucilkan, Anda kemudian punya hak untuk mengucilkan orang lain. Tidak begitulah.
Kita ketemu orang Belanda aja malah dijak foto ya. Mister foto, Mister padahal foto. kita pernah Dijajah oleh dijajah leluhur oleh mereka. Orang-orang nonton anime padahal kita pernah dijajah Jepang. Iya. Nah, poin terakhir tadi yang sempat saya catat adalah mengapa kita harus bela Palestina? Loh, di dunia ini ada yang lebih tidak masuk akal melebihi yang bela Palestina, yang bela Israel. Apa itu, Seth? Lo kan Israel dan Palestina kan sama-sama ada membelanya kan. Tapi yang aneh yang mana? Apakah yang membela mereka yang dijajah, yang ditindas, yang dirampas tanahnya, atau membela mereka yang merampas tanah? Nah, jadi kalau mau membela, lu yang bela Israel juga ada. Tinggal kita mau lihat mana yang waras. Apakah yang bela Palestina atau yang bela Israel? Palestina rakyat terjajah, Israel jelas menjajah. Jadi mana yang lebih Yang logis. layak untuk dibela? Nah, tentu yang lebih layak dibela adalah yang dijajah, yang ditindas. Ya. Dan karena itu menarik ini untuk saya sampaikan apa yang pernah disampaikan oleh founding fathers kita ya. Dalam hal ini Bung Karno. Bung Karno punya mata tajam dia dan kalimat ini diucapkan pada tahun 1962. Artinya kalau sekarang sudah berapa dekade yang lalu. Sudah hampir ya 50 lebih ya. Dan kita tahu Bung Karno bukan sembarang orang ya. Dia pejuang kemerdekaan, dia pahlawan kemerdekaan, dia proklamator, dia orang yang paling berjasa bagi kemerdekaan bangsa ini. Itu dia menyatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina. Dan ini bukan kalimat baru, ini kalimat yang sudah dipahami oleh seorang pemimpin yang melawan penjajah di waktu itu. Jadi ini sesuatu yang beliau lihat yang terjadi belum jauh dari zaman beliau. Mungkin tahun 48 bagi kita jauh. Tapi bagi Bung Karno pada tahun 62 itu sesuatu yang dekat, ya kan? Nah, beliau menyatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Jadi diksinya tepat semua. Nah, itu berarti alasan terbaik untuk kita Ustaz ya, melakukan ya kalau kita mau melihat kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Itu sudah pesan dari leluhur kita loh. Ya. Dan bukan sembarang leluhur yang melakukan perjuangan sampai kita merdeka. Salah satu pilar utama kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dipungkiri Bung Karno. Itu yang masih membela Israel, Bung Karno itu sudah memberikan pesan. Walaupun belum ada WA, memberikan pesan kepada kita. Ya. Jadi jangan maksud saya itu kadang-kadang kita jangan menggila, kita mewaras saja. Kita mewaras saja. Jadi kayak tadi itu kan. Coba gendeng. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kita mesti bela Palestina? Loh, Anda ini mau mulai kegilaan, tidak tahu caranya atau gimana? Ada orang dijajah, ditindas ya. Justru kalau kita tidak bela itu kita bermasalah. Tapi ada fakta lain yang lebih bermasalah adalah sekarang bahwa negara-negara yang sok berbicara tentang hak asasi manusia, tentang kemerdekaan, liberalisme, demokrasi, ternyata justru mereka yang paling menyokong dan membela penjajah. Dan contohnya adalah Amerika. Jelas-jelas memalukan sekali. Iya. Musuh seluruh dunia itu. Ya, dan ini sekaligus apa yang terjadi di Palestina ya, di 2 minggu terakhir ini ya, yang berkat badai Al-Aqsa ini ya, itu membuka kedok Amerika lebih jelas. Mungkin kalau waktu itu ya kan media sosial belum semasif sekarang ini dalam pemberitaan, tapi kan sekarang sudah semua bisa memberitakan. Jadi sekarang kepalsuan pemerintahan Amerika tentang isu-isu asasi manusia, demokrasi, hak untuk berbicara dan lain sebagainya, justru sekarang ini menjadi palsu karena ternyata dia pembela penjajah yang melakukan genosida hampir selama beberapa dekade terakhir ini, yaitu Israel. Itu mungkin yang lebih tepat itu ya,
bukan peperangan tapi genosida. Genosida. Nah, genosida. Itu. Nah, kemarin Ustaz, Ya. saya juga di debat juga. Kenapa kita membela Palestina dan kenapa kita membela Israel? Kenapa kita harus mengkotak-kotakkan, oh ini pembela Palestina, ini pembela Israel? Kenapa kita tidak memikirkan foto-foto korban-korban serangan Hamas? Ya. Itu ditampilkan. Ya. Kenapa kita tidak memberikan mereka yang menjadi korban pada serangan itu? Itu juga dijadikan argumen untuk melawan argumen saya. Terus kenapa kita terus memikirkan itu? Kenapa kok sampean membela Palestina? Kenapa saya sudah tidak mau membela Israel? Kalau katanya kayak gitu. Dia Yahudi kan, Ustaz. Terlepas dari dia Yahudi, tapi dia mengatakan saya tidak membela Israel. Saya ingin menjadi agen penengah di antara Palestina dan Israel. Seperti itu, Ustaz. Ya, jawaban sederhana saya sebenarnya kita juga tidak asal membela kan. Jadi kan Hamas, Israel itu kan hanya sebuah nama kan. Tapi nama ini kan punya arti, punya muatan. Nah, artinya sebenarnya yang kita lawan itu yang menjajah, yang kita bela yang dijajah. Jadi seandainya yang menjajah itu Hamas dan yang dijajah itu Israel, kita akan bela Israel dan kita akan lawan Hamas. Ini kan kenyataan mengatakan bahwa yang menjajah itu Israel dan yang dijajah itu bangsa Palestina atau rakyat Palestina. Nah, jadi kita kembali kepada kewarasan lah. Jadi jangan kita membuat hal-hal yang akhirnya kita sendiri jadi bingung kita. Benar. Jadi contoh mana? Kalau saya buat sangat vulgar ini. Seandainya 2 dari anak kita yang sudah dewasa itu berkelahi. Ya, seandainya 2 dari anak kita yang dewasa itu berkelahi. Dan terbukti bahwa salah satu dari anak kita itu ya memang jahat. Memang dia salah. Apa kemudian kita akan bela yang salah? Tidak. Kalau sampai di antara 2 saudara ini terjadi perkelahian dan sampai terjadi pembunuhan, ya, dan kita tahu bahwa si A yang salah, si A yang memulai, si A yang melakukan kejahatan, dan ini hanya membela diri tapi kemudian sampai dibunuh, kita tidak bisa kemudian saya apatis, tidak bisa. Itu padahal anak-anak kita sendiri loh ya. Ya. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan nama Israel, bukan nama Hamas, adalah siapa Hamas dan siapa Israel. Ketika Israel adalah penjajah, ya seharusnya dia dilawan. Seharusnya kita membela yang dijajah, yaitu Hamas yang mewakili rakyat Palestina dalam hal ini. Sesederhana itu. Harusnya. Ya. Harusnya sederhana Ya. itu. Ini efek dari harusnya ini juga menimbulkan ini, Ustaz ya. Menimbulkan efek dan harus diurus oleh PBB. Kalau memang PBB mau bergerak sebagaimana tugasnya. Karena kan Israel kemarin menyerang rumah sakit. Ya. Nah, itu kan salah satu yang tidak boleh dilakukan. Ya. Kalau ada peperangan, kalau ada konflik, dilarang untuk menyerang rumah sakit. Nah ini, tapi sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa. Ya, jadi menarik kalau kita berbicara tentang PBB ini ya, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Ya. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu masih punya cacat. Cacatnya itu Banyak. Oh enggak. ya, Ya. ya kalau kita mau ngomong banyak sedikit relatif ya. Iya. Tapi saya akan tunjukkan sesuatu yang paling cacat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah hak veto. Jadi bayangkan dari semua negara itu
yang punya hak veto hanya negara-negara tertentu. Ya kan? Iya, iya. Mereka ngomong tentang anti diskriminasi, equality, ya, persamaan hak dan lain sebagainya. Loh, kok yang punya hak veto cuma beberapa negara doang? Nah, Maka itu saya teringat ucapan mendiang almarhum Ayatullah Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini ketika dia berbicara tentang PBB ini. Dia katakan bahwa hak veto ini lebih primitif daripada hukum rimba. Nah, karena itu ketika sudah mau mau dikeluarkan sebuah resolusi yang memberikan sanksi kepada Israel, namanya ya tinggal negara membelanya melakukan veto. Amerika memveto, tidak jadi. iya, kuncinya cuma di Amerika aja. Nah, PBB itu. Iya, iya. jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang harusnya semua duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tapi ternyata yang punya hak itu hanya beberapa negara doang. Ya, ini sudah jelas-jelas anti keadilan, Cacat sistem. anti demokrasi. Jadi kalau mau demokrasi, ya harusnya voting. Seandainya voting sudah. Oh, Ya, katakanlah mereka percaya dengan demokrasi kan, ya ayo Sama. diambil vote. Bukan kemudian setelah ada vote, kemudian sudah menjadi sebuah resolusi, kemudian Apa itu? di veto. Gagal hanya karena veto satu negara. dan negara itu yang menguasai PBB. Ya, dan hak veto itu sama dengan playing God lah. Jadi kayaknya punya hak untuk menggagalkan apa yang sudah menjadi kesepakatan banyak negara. Dan sikap yang diambil terkait dengan ini kan kasus yang sudah berkepanjangan, dan sikap yang diambil oleh PBB tidak seintens dan tidak sekeras saat Rusia dengan Ukraina. Padahal itu kan sama-sama menyerang juga. Ya. Ukraina juga menyerang Rusia dan Rusia juga menyerang Ukraina. Nah, itu kan juga menjadi hal yang lucu saja. Padahal kalau bicara tentang agama, bukan konflik agama antara Rusia dan Ukraina. Iya. Tapi sikap mereka nggak sampai loh. Benjamin Netanyahu itu nggak sampai jadi buronan internasional seperti Putin. Oh iya, iya, benar. Itu kan hal yang lucu saja. Itu yang kita kenal dengan standar ganda. Standar kan. Jadi sepeda metik itu. ya, standar ganda. Jadi hukum itu berlaku hanya untuk sebagian dan tidak berlaku pada sebagian. Nah, ini juga sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Dan itu mereka melakukan dengan penuh kesadaran. Nah, sayangnya dunia kita ini adalah dunia yang terlalu banyak standar ganda. Dan memalukan ya bagi dunia yang menyatakan bahwa dirinya beradab, tapi kemudian membiarkan sebuah entitas palsu yang bernama Zionis Israel ini atau negara Zionis Israel ini untuk melakukan penjajahan sampai sekarang. Indonesia dalam preambul UUD 45-nya kan jelas kan, untuk menghapuskan segala macam bentuk penjajahan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini kita masih punya hutang terhadap UUD kita. Masih ada penjajahan yang nyata, yaitu Israel atas rakyat Palestina. Itu sudah menjadi itu tertulis ya di UUD. Apal di UUD 45. Hafal apa enggak? Enggak. Enggak hafal. Nyontek dulu. Mau tak tes barusan. Oh iya. Nggak jadi ya. Enggak boleh. Apa jujur? Nah, jujur Karena jujur, tadi ya aman. dites, Oh, nggak hafal. Iya, enggak hafal. Tapi sudah tahu pasti ya. Sudah tahu. Harus Penjajahan. menghapuskan penjajahan. Harus dihapus. Penjajahan harus dihapuskan. Itu berarti cukup untuk mengatakan bahwa kita harus membela Palestina. Betul. Dan yang tidak mau menghapus penjajah ya penjajah itu sendiri. Nah, itu yang salah ya. Dan lucunya negara yang dianggap simbol demokrasi, simbol hak asasi manusia, simbol kebebasan, awal bersuara berdirinya dan demokrasi di sebagainya, dunia iya, ini. itu Kesetaraan. ternyata dia yang paling Melanggar. menyokong dan mensupport si penjajah ini. Berpeluk mesra dengan penjajah. Kan kita lihat betapa mesranya Biden dengan Netanyahu karena memang frekuensinya sama-sama penjajah.
Iya. Freeport. Oh. Ya, gak bisa itu. Dilawan ya. Dilawan pun mereka punya kekuatan yang besar. Tapi bisa kalau terus. Ini menarik. Jadi ketika Mas Isam ngomong dilawan, ya harus dilawan, harus dilawan. Dan kita bisa menjadikan Israel itu sebagai barometer. Israel dan Palestina itu jadi barometer. Karena fakta sejarahnya sedemikian nyata dan sedemikian kuat bahwa Israel itu penjajah dan rakyat Palestina adalah yang dijajah. Kemarin juga sudah kita bahas ya dalam Ngopas pertama ya, untuk memahami fakta sejarah bahwa Israel penjajah dan Palestina adalah yang dijajah. Silakan lihat di Ngopas yang pertama. Nah, selain lihat, saya sudah. Nah, karena itu ini barometer. Ya. Jadi barometer. Karena ketika Israel sudah pasti penjajah dan bangsa Palestina rakyat yang dijajah, ya, maka Israel dan Palestina ini menjadi barometer. Nah, kita sekarang melihat dunia ini, siapa yang bersama Palestina dan siapa yang bersama Israel. Itu menjadi ukuran. Jadi yang benar-benar membela rakyat Palestina berarti yang benar-benar melawan penjajah. Dan siapa yang tidak benar-benar bela Palestina, apalagi kalau kemudian mensupport Israel, mereka adalah memang penjajah. Jadi barometer. Kenapa jadi barometer? Karena ini sesuatu yang merupakan fakta sejarah. Tidak ada yang bisa bantah ini. Bahwa Israel penjajah, rakyat Palestina ini dijajah. Jadi kalau ada yang bersama Israel, berarti pastikan bahwa dia terlibat dalam kejahatan. Dan yang bersama Palestina, dia terlibat dalam hal yang mulia. Kita bisa lihat negara mana yang bersama Palestina, yang setia bersama Palestina. Dan negara-negara mana yang setia bersama Israel. Wah, mungkin bisa diulas itu. Iya, saja. jadi silakan itu kita kan tidak akan mengajari ABCD ya kepada pemirsa kita. Pemirsa kita ini orang-orang pintar semua. Orang-orang jadi silakan kritis biar mencari nanti. Oh, ini silakan tidak. Nah, dan untuk itu saya katakan Anda sebagai negara-negara ini, bahkan pemerintahan-pemerintahan yang sudah ada sekarang ini, Anda harus memberikan tanda tanya kepada negara yang memberikan pembelaan kepada Israel. Anda jangan pernah percaya dengan negara itu. Ya, negara itu sudah jelas-jelas mendukung penjajah yang merupakan pembunuh berdarah dingin. Terbukti dalam 2 minggu ini sudah ribuan nyawa yang melayang, bahkan ribuan anak-anak kecil, ribuan wanita, ribuan orang-orang tua, puluhan rumah sakit, puluhan sekolah, puluhan hunian, gereja bahkan tidak segan-segan untuk dijadikan sasaran. Jadi artinya kalau ada pemerintah yang masih percaya dengan United States of America, itu pemerintah yang buta matanya. Anda harus berhati-hati berhubungan dengan negara yang mendukung penjajah. Dan lebih gila lagi kalau kemudian ada negara-negara yang masih mau berunding atau mau melakukan normalisasi dengan Israel, si penjajah ini. Ya, itu sudah kehilangan kewarasan. Mengakui saja sudah nggak waras. Oh iya, apalagi kemudian membela, mensupport, melakukan normalisasi. Memang masih banyak orang yang masih belum tahu terkait dengan itu ya, dan masih menutup mata. Nah, kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip agama, jadi kan dunia ini kan diciptakan Tuhan, dan kita melihat dari sejak awal sampai sekarang ini terjadi pertarungan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan keburukan, kebaikan dan kejahatan, ya, keadilan dan kezaliman. Nah, tapi kemudian di hampir semua agama, ya, termasuk semuanya kalau kita berbicara dari agama Islam, dari sudut pandang agama itu, ini semua agama, tidak hanya agama Islam, bahwa suatu saat nanti dunia ini, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang baik.
kalau saya boleh mengutip ayatnya ya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihin. Jadi pewaris bumi ini nantinya cepat atau lambat akan diwarisi oleh orang-orang yang baik. Jadi para penindas, para penjajah, para pelaku kejahatan pasti akan mengalami kekalahan, cepat atau lambat. Proses. Dan ini juga bergantung pada sikap umat manusianya, sikap negara-negara ini. Ya. Karena ayat lain berkata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau Anda melihat kezaliman, Anda tidak merubahnya, Anda diam atau Anda bahkan bekerja sama dengan kezaliman itu, ya berarti Anda sedang mempertahankan kezaliman dan kejahatan. Jadi tapi endingnya nanti itu akan happy ending. Tinggal kita ini, kita sebagai person, kita sebagai umat, kita sebagai bangsa, kita sebagai negara, apakah kita mau berpihak pada kezaliman atau tidak berpihak pada keadilan? Saya kira itu. Tinggal menunggu saja ini momennya. Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam. Iya. Wah, Harusnya Akhir pagi. semua ya. Alhamdulillah. Kalau pagi. Boleh gabung ini. Boleh. Tuan rumah. Iya. Ya. Tapi kalau yang satu ini gabung saya agak khawatir. Takut pertanyaannya tidak mampu kita jawab nanti. Oh, apa ini? Mulai mau bahas apa ini? Ya, kita Satu pertanyaan sebetulnya. ya, monggo. Kapan berakhir ini? Nah, Ya. Ini pertanyaan kapan berakhir ini. Apa terus berlanjut sampai hari akhir? Apa memang sudah tanda-tanda akhir zaman atau ini? Itu ya. Kalau melihat dari polemik yang begitu panjang dan pembahasan ini mungkin sudah dari zaman ke zaman sudah, Betul. dari tahun ke tahun terus Ya. dibahas. Ya, itu kan. Saya ngomong apa? monggo Cenayang, Kerawang dulu Iya. sebagai ahli. Ya. Saya berusaha menjawabnya bukan sebagai seorang futurolog ya, yang bisa oke. melihat masa depan ya. Bukan juga peramal ya. Iya. Juga bukan analis politik yang handal, juga bukan itu. Cuma memang apa yang dalam 2 minggu ini sedang terjadi, dalam hemat saya ya, karena kalau pun akhirnya keliru, supaya yang keliru cuma saya ya, dalam hemat saya. Ini Ustaz enggak apa-apa kalau ada Iya. Paling enggak yang di sini ikut ya. Dalam hemat saya memang sepertinya ini adalah agak susah untuk kembali kepada keadaan yang tidak terjadi perubahan besar. Jadi ini seakan seakan sesuatu yang no turning back. Ya, jadi situasi dan kondisi sekarang ini bagi Israel kayaknya tidak ada waktu untuk kembali. Artinya menurut saya ini akan terus berlangsung dan hanya ada 2 pilihan. Apakah Israel tetap ada atau Palestina ya. Palestina hilang? Alhamdulillah. Ya. Jadi kayaknya yang sekarang ini hanya akan mengarah kepada 2 hal. Pilihan. Dua hal yang akan terjadi. Kalau Israel memenangnya, pastikan Palestina habis. Oh iya. Sudah tidak ada lagi isu Palestina itu. Itu apa sempat disampaikan itu Ustaz ya? Nah, kalau tidak, ya berarti Israel habis. Jadi ini
sudah kalau dalam pandangan saya ini sudah sampai pada titik kulminasi, sudah pada puncak ini, sudah pada puncak ini. Dan sebenarnya semua sedang menahan diri, ada banyak pihak yang menahan diri, khususnya yang kita kenal dengan poros perlawanan. Ya, poros perlawanan itu di situ ada Iran, ya, ada Hizbullah di Lebanon, ada Hasad Sya'bi di Irak, ada Ansarullah di Yaman, ada para Muqawimun di Suriah, dan juga para Muqawimun dari berbagai macam negara, dari berbagai macam benua juga. Yang artinya kalau kita bicara di Afrika Muqawimun itu banyak. Di benua Asia Muqawimun juga banyak. Nah, Eropa. Ya, di Eropa Muqawimun juga banyak. Pasukan zaman Sabilillah ada. Kalau dilihat itu ini, berarti ini biar saya sampaikan pada titik dulu. Jadi semua ini sekarang sedang menahan diri. Menahan diri ini dalam hemat saya agar tidak terjadi banyak korban dan peperangan ini meluas. Ada orang-orang yang ketika mengobarkan sebuah peperangan, ya, seperti yang dilakukan oleh Israel. Ini Israel memang wataknya seperti itu. Dia tidak berpikir apa yang akan terjadi. Padahal dengan perlakuan militer Israel terhadap Gaza ini sebenarnya dia sedang menyulut perang dunia ketiga. Sedang menyulut, artinya dia ingin ini semua terbakar. Sementara ada banyak manusia-manusia yang masih waras yang masih berusaha mencari jalan bagaimana Israel terhapus tapi tidak terjadi perang dunia ketiga. Tapi ini akan terjadi. Jadi dengan apa namanya itu, dengan perlakuan Israel yang semakin bengis, ya, semakin brutal ini Israel tidak memberikan alasan kepada poros perlawanan untuk diam. Dan ketika poros perlawanan bergerak, maka hanya ada dua kemungkinan: Israel habis atau Palestina habis. Saya kira itu. berarti dunia ini lagi sakit betul ini ya. Kalau seandainya dunia yang artinya negara-negara yang di sekelilingnya membantu Palestina dan yang ini membantu Israel, itu akan jadi malapetaka yang sangat mengerikan ini. Dunia ini. Benar, seperti yang saya katakan tadi itu. Di dunia dibagi dua oleh Palestina dan Israel tentunya. Israel sebagai penjajah, Palestina sebagai masyarakat dan rakyat yang dijajah. Jadi Palestina dan Israel ini menjadi ukuran hak dan batil, ya, di masa sekarang ini. Yang bersama Palestina bersama kebenaran, yang bersama Israel bersama kebatilan. Tolak ukurnya mana? Tolak ukurnya itu. Tolak ukurnya seperti yang sudah kita bicarakan tadi itu, bahwa terbukti Israel penjajah dan Palestina rakyat yang dijajah. Dan ini fakta sejarah yang tidak ada satu orang berakal pun dan waras pun yang bisa memungkiri, karena sudah menjadi fakta sejarah. Wah, itu kalau sampai perang dunia ketiga, kan ada tatanan dunia baru ini tadi. Pasti ya. Bahaya. Bagaimana Indonesia ini? Jangan dulu lah. Loh, Saya masih single. nanti harus segera. Oh, Bulan jangan. depan mungkin, bulan depan. Belum. Loh, ini segera. Tatanan dunia baru loh, jangan harus segera nikah loh. Tapi kayaknya Palestina. Oh ya, tadi kan kalau kita berbicara dari sudut pandang agama, annal ardo yarithuha ibadiyas sholihun. Jadi bumi ini yang buat Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa bumi dan makhluknya ini untuk pada akhirnya kebenaran yang akan menang, kesalehan yang akan menang, orang-orang baik yang akan memimpin. Itu sudah kepastian ilahi. Tapi memang untuk sampai pada itu ada prosesnya, ada ujian bagi umat manusia masing-masing. Artinya
Sebenarnya ini kita kan, kalau kita ini cinta keadilan, Anda harus pro keadilan. Kalau Anda tidak suka kezaliman, Anda harus anti kezaliman. Jadi tidak bisa Anda ingin keadilan, ingin tidak ada kezaliman, kemudian Anda sendiri tidak bersikap untuk pro pada keadilan dan anti pada kezaliman. Karena itu di antara pesan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu pesan ini disampaikan ketika beliau telah menerima pukulan dari Ibnu Muljam itu saat beliau sedang sholat di mihrabnya, dipukul dengan pedang beracun itu, kepalanya merekah, dan sudah menjelang akhir hayat beliau, menjelang syahadah beliau, itu ketika anak-anak beliau berkumpul dan diantaranya ada Al-Hasan Al-Husain alaihi wassalam, Imam Ali memberikan banyak pesan-pesan baik, tapi di antara pesan yang luar biasa, yang ini merupakan pesan bukan hanya bagi anak-anak beliau tapi bagi generasi ya, umat manusia. Dia berkata, kuna lidh-dhalimi khasman wa lil mazlumi aulan. Pesanku, ayahku yang sekarang ini sedang merekah kepalanya oleh pedang kezaliman ini, aku minta kalian berdua untuk senantiasa membela orang-orang yang ditindas dan melawan orang-orang yang menindas. Jadi semakin banyak generasi dari umat manusia ini, apapun rasnya, apapun bangsanya, jadi keadilan itu hak semua bangsa, semua ras. Sebagaimana kezaliman itu musuh semua bangsa dan semua ras. Ya, jadi ketika kita melawan Yahudi, bukan bangsa Yahudinya, bukan etnis Yahudi, tapi Yahudi Zionis yang melakukan kezaliman ini. Jadi kalau ada Yahudi yang tidak zalim, bukan musuh kita. Kalau ada orang Muslim zalim, musuh kita. Benar. Ya, jadi masalahnya bukan itu. Makanya kan jangan sampai kita terkecoh oleh permainan setan dan iblis ya, di mana kita akhirnya diminta untuk membela. Pokoknya kalau agamanya sama dengan kamu, bela apapun yang dilakukan. Tidak begitu kita. Kita sebagai Muslim yang hakiki, kita tidak asal bela. Kalau seandainya ada Muslim melakukan kejahatan, kita hukum dia. Jadi kita ini bukan pokok bela orang Islam, enggak. Bukan pokok bela Palestina, enggak. Karena faktanya memang Palestina dijajah, Israel penjajah. Makanya kita pro Palestina dan anti pada Israel. Jadi masalahnya bukan karena Palestina itu sesama Muslim, sesama percaya pada Al-Quran, enggak. Karena dia yang dijajah. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita umat Islam kemarin ini juga sama-sama memerangi orang-orang yang hafal Al-Quran kan, yang ingin mendirikan negara ISIS kan. Tapi mereka melakukan kejahatan, kezaliman, membantai umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka, dan umat Islam bangkit melawan ISIS. Dan kita tahu kan ISIS di-create oleh Amerika, ngaku sendiri itu. Iya. Ya. Amerika memang ya. Nah, kami yang membuat ISIS. Jadi ISIS dibuat supaya apa? Supaya umat Islam tidak sibuk dengan Israel. Demikian mereka menganggap Israel ini penting bagi mereka. Mereka perlu menciptakan ISIS untuk memberikan PR umat Islam agar tidak pernah berpikir tentang Israel. Nah itu kan Ustaz menimbulkan sebuah pertanyaan lagi. Ya, silakan. Kenapa? Dan yang ngomong bahwa we create ISIS itu Hillary Clinton. Oh iya, benar. Bojone Bill Clinton. Ngaku dewe. Keperucut ngomong. Ya. Sengaja ya kayak mari ngombe. Iya. Dan eranya era media sosial. Nah, jadi keperucut. Ada yang nge-share. Ya, share-sharean tuh akhirnya seluruh dunia tahu. Cepet nih. Kita yang menciptakan ISIS. Kecuali kita yang menciptakan ISIS. Bahaya. Dan gini orang masih menghormati Amerika. Gini orang masih mau percaya dengan Amerika. Gini orang masih mau buka hubungan dengan Amerika. Dan karena itu yang mengatakan bahwa Amerika setan besar. Ya. Ya, Big Dracul itu Amerika, Little Dracul Israel. Oh itu ya yang Ya. Bukan kenapa kok sampai segitunya sih? Orang Amerika ingin membesarkan Israel dan menghapus. Kenapa kok yang ingin dihapuskan hanya Palestina? Nah, ini harus ada ngopas khusus tentang asal usul kejahatan dan kezaliman di tengah-tengah umat manusia. Wah, ini. Dan ini akan menjawab pertanyaan malaikat kepada Tuhan itu ketika Tuhan
menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat tanya kan, tekok malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menciptakan di dunia ini yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Nah itu kayaknya harus ngopas sendiri ya. Panjang juga tuh pembahasannya. Ya. Ini kan apa namanya, manusia ini sekarang ini ke depan ini dihadapkan ke situasi yang sangat mengerikan. Harapan keadilan itu ada ndak itu nanti? Harapan keadilan. Kalau situasi sudah mengerikan, porak-porandanya dunia, harapan keadilan itu yang dijanjikan itu memang benar-benar ada apa enggak itu? Saya kembalikan kepada isu Palestina. Harapan keadilan ada dan kuat adanya. Terbukti bahwa rakyat yang diblokade di Gaza ini, baik dari udara, laut maupun darat, ketika mereka bahkan dipaksa dengan bom-bom yang mematikan untuk mengungsi dari tempat tinggalnya, mereka katakan tidak. Dalam rangka mereka menjaga haknya agar tidak memberikan keleluasaan kepada penindas dan penjajah, mereka siap mati. Kita lihat ada orang tua, ada ibu, ada nenek yang kehilangan sekian banyak dari keluarganya, dan mereka mau tetap tinggal di sini. Saya akan tetap tinggal di sini sampai saya menghembuskan nafas yang terakhir, dalam rangka tidak memberikan keleluasaan kepada para penindas untuk mengambil haknya. Berarti keadilan dan hak ini melebihi tanah. Jadi masalahnya bukan tanah. Masalahnya adalah ketika ada orang yang mau merampas tanah secara zalim. Ini mereka menentang kezaliman dan ingin memperjuangkan keadilan yang merupakan haknya, yang karena mereka siap mati. Berarti kematian itu termasuk juga karena keadilan itu. Nah, ini kan jadi yang membedakan antara, jadi mungkin orang bertanya-tanya kenapa sih orang, mungkin orang-orang yang berpikir sederhana, mereka akan berkata kenapa mereka tidak menyerah saja, kenapa mereka tidak mengungsi saja, kenapa kok ada perlawanan, kenapa kok tidak damai saja, toh kalian kekuatan tidak berimbang, toh kalian kalau akhirnya melakukan perlawanan akhirnya terjadi seperti ini, kan banyak orang yang berpikir seperti itu kan. Nah, ini yang mereka tidak mengerti bahwa orang-orang beriman itu punya prinsip syahadat. Mereka tidak melihat kehidupan itu hanya pada kehidupan sebentar di dunia ini. Ya, kehidupan di dunia ini mau dia dijajah, mau tidak dijajah, akan berakhir kan. Bisa berakhir dengan kencing manis, ya. Waduh. Asam urat, asam aurat ini. Bisa berakhir dengan kolesterol, angin, bisa berakhir dengan terpleset di kamar mandi, ya kan? Kalau kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sebentar. Ya. Dan mereka punya prinsip syahadat. Prinsip syahadat itu tidak ada kata kalah. Kalau dalam sebuah perlawanan mereka menang, ya mereka mendapatkan kemenangan duniawi sesaat dan imbalan ukhrawi yang abadi. Kalaupun mereka dalam perjuangan itu kemudian mereka gugur, mereka menjadi martir. Itu percepatan ke surga, kebahagiaan abadi. Jadi makanya mereka tidak pernah gentar ya, untuk menghadapi kezaliman, untuk menghadapi kekuatan yang bahkan seakan tidak berimbang. Ya, dan ini bisa kita lihat pelajarannya di Karbala. Karbala yang Husain itu hanya di kematian adalah keindahan ini ya. Maro'a itu illa jamila, tidak melihat tujuan keindahan ya. Karena orang yang berkorban di jalan kebenaran, semakin besar pengorbanannya, dari Tuhan akan semakin besar imbalan. Ustaz, ini nanti pasti haters ada yang komen gini, Ustaz. Kalian berempat tidak pergi ke Palestina untuk ikut berperang melawan Israel. Kenapa hanya duduk nyebat dan minum kopi di depan kamera? Pasti nanti ada haters. Sebelum kalian komen haters, nih saya wakili dulu komen. Pertama, ya, rakyat Palestina itu sebenarnya tidak sedang butuh orang ke sana. Mereka sudah punya para pejuang yang cukup. Pasukan berani mati mereka lebih dari cukup. Terbukti
meskipun mereka sudah diblokade dari air, Ya. ya dari laut, udara dan darat, itu mereka kemarin dalam hitungan jam pasukannya itu berhasil melumpuhkan lebih dari 25 titik militer. Ya. Ya, hanya dalam hitungan jam. Ya. Ya. Jadi pertama kalau kita mau ke sana, katakanlah Mas Islam mau ke sana, tidak langsung diterima Anda harus dilihat skillnya apa, punya kemampuan Malah jadi beban. gitu kan. Ya. Dan ini tolak ukurnya Ya, apa namanya hak dan batil. Ya. Ketika kita membela yang hak, berarti kita berjalan di hak. Kalau kita membela yang batil, berarti kita berjalan kebatilan. Ya konsekuensinya ya waktu itu. Saya teruskan lagi bahwa membela itu kan tidak harus kita tidak harus kita ke Palestina. Pertama, umat Islam yang siap berangkat ke Palestina itu banyak. Contoh di Iran saja sejak badai Al-Aqsa kemarin ini, itu relawan yang daftar untuk siap berjuang di Palestina itu sudah lebih dari 5 juta. Itu melebihi serdadu ya siap tempur Israel. Ya. Itu info A1 ya. Iya, Valid ya. iya valid. Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Indonesia ini ketika dibuka pendaftaran, seandainya ada pendaftaran, ada jutaan orang yang siap berangkat ke sana. 1% sudah cukup. Ya. Siap Beban perang. bagian bomba. Nah, tapi lepas daripada semua itu, Palestina ini tidak butuh pasukan, tapi dia butuh pasokan. Ya. Pasukan apa ya? Negara-negara yang ada di sekitar Palestina ini harusnya pertama, mereka tidak berkhianat dengan rakyat terjajah Palestina. Jangan membuka hubungan dengan Israel. Apapun. Ya. Bayangkan kalau seandainya negara-negara di sekitar Palestina dan di sekitar Israel itu, saya ngomong sekarang yang Islam saja, yang sama dengan Palestina sudah, tidak membuka hubungan diplomatik ya, dengan Israel akan mati secara politik dan ekonomi. Tidak perlu ikut perang, sikap politik yang benar. Kemudian bahkan suara mampus Israel itu sudah sebuah energi bagi para pejuang di Palestina, karena ternyata saya tidak sendirian. Anda lihat kan ketika mereka diserang itu, yang mereka minta apa? Mana? Kenapa dunia diam? Jadi ketika mereka mendengar ada suara yang membela dia, itu semangat bagi mereka. Nah, karena itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh Palestina adalah pasokan dari negara-negara sekitarnya yang memang sedang melawan penjajahan. Dan sekarang ini sudah tercipta poros perlawanan yang memasok kekuatan untuk Palestina. Jadi Palestina bisa seperti sekarang ini karena ada negara-negara yang memang memberikan pasokan. Nah, itu Ya, kepada Palestina. misteri yang terpecahkan. Nah, kita di Indonesia, di antaranya hal yang paling masuk akal ya, kita ketika melakukan demonstrasi kita menggalang dana itu kemudian kita serahkan kepada rakyat Palestina, pasokan. Supporter bola pendukungnya ketika bermain ya butuh supporter. Ya, Oh, iya, benar. Ya, main bola aja Berarti butuh kita supporter. pemain ke-12 Palestina. Main 12 Palestina ya. Itu harus ini. Ini yang ngomong sudah 1 jam lebih loh ini. Oh iya, Zat. Ini kalau udah antum tutup sampai besok ini. Oh, enggak apa-apa ini Berarti ada ngopas selanjutnya yang lebih Ya. mendalam. Ya. Berarti sudah cukup nih, Zat ya. Ya, saya kira cukup lah. Lebih dari 1 jam kayaknya ini sudah. Iya, sudah cukup dah, Mas. Isu. masih ada, loh ya, masih ada. Oh, masih ada. Kayaknya Ya itu nanti, waduh panjang sekali ini. Nah, ini kan ya kita berharap isu kasus Palestina cepat selesai, tapi ini masih menyisakan banyak waktu bagi kita untuk membicarakan. Kita untuk menyadarkan Ya, kita betul, ya. berusaha untuk menyadarkan bahwa mana yang hak dan mana yang batil. Betul itu. Ya, kita akan lanjut pada ngopas berikutnya. Silakan. siap, Zat.
Jelas mampus Israel. Jelas. Mampus Amerika juga. Mampus. Amerika. Mampus. Ya. Ayo robohkan embassy Amerika. Baik, mungkin sangat banyak hal-hal baru yang bisa saya dapatkan, kita dapatkan juga, mungkin pemirsa dapatkan hal-hal baru, pandangan baru, pengetahuan baru dari apa yang kami diskusikan malam ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Ya. Ya, yang haters enggak apa-apa komen. Enggak apa-apa kalau haters. Jadi kita punya pertanyaan untuk ngopas berikutnya. Iya benar. Dan pasti juga bakal ada ngopas selanjutnya karena tadi Insya Allah. ada hal-hal yang perlu didiskusikan kembali. Ya, dan ini semua kita lakukan bukan apa-apa, tapi dalam rangka kita peduli kepada bangsa dan rakyat Palestina. Iya benar. Kira cukup malam ini. Terima kasih atas waktu dan tenaga serta pikirannya. Nggak tahu mulai awal, kok tahu mulai awal kita duduk dulu nanti. Siap. Oh iya. Antum di ngopas berikutnya harus datang lebih awal. Oh ya harus yang membuka. Iya. Baik, terima kasih. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.